Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Hidayah Hasibuan, dan 4 rekan saya, Apni Maharani, Putri Hairani Hasibuan, Sinta Jakia, dan Rizka Nabila. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang materi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Untuk pemateri yang pertama, kami persilahkan kepada Saudari Rizka Nabila. Kepada Saudari, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya Rizka Nabila, NIM 0306202033, akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah Microsoft Office. Sejarah Microsoft Office ini sesuai dengan namanya. Software ini diproduksi oleh perusahaan raksasa yang bernama Microsoft. Microsoft Office ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1989, pada tanggal 30 Agustus 1992, Microsoft ini meluncurkan Microsoft Office versi 3.0. Pada versi tersebut, Microsoft Office ini menyertakan Microsoft Word sebagai pengolahan kata, Microsoft Excel sebagai pengolah angka, Microsoft PowerPoint sebagai aplikasi presentasi yang handal, dan Microsoft Mail sebagai penerima dan mengirim email. Setelah populer dengan Microsoft Office versi 3.0, pada tahun 1995-an, Microsoft kembali meluncurkan Microsoft Office 95, yang bersamaan waktu itu Microsoft meluncurkan sistem operasi Microsoft Windows 95. Pada sistem operasi ini, Microsoft merombak total pada Windows versi 3.1 dan versi 3.11 for Workgroup. Perubahan yang cukup signifikan dalam sejarah sistem operasi PC saat itu. Sejalan perkembangan sistem operasi Windows, Microsoft Office sendiri terus berkembang dan semakin maju, dan terus digandrungi serta digunakan oleh sebagian besar masyarakat komputer di dunia termasuk di Indonesia. Sampai pada tahun 2000-an, Microsoft telah meluncurkan beberapa versi Microsoft Office dan sampai saat ini masih tetap digunakan, antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP 2002, dan Microsoft Office 2007. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu pengertian Microsoft Word. Microsoft Word merupakan suatu program aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan sebagai pengelolaan teks, pengelolaan dokumen, laporan, dan sebagainya. Hampir seluruh masyarakat menggunakan Microsoft Word untuk aktivitasnya, seperti halnya siswa, guru, pelajar yang lainnya, pekerja, pengusaha, dan sebagainya. Semuanya menggunakan Office Word untuk menunjang aktivitasnya. Baik, terima kasih kepada Saudari Rizka yang telah menyampaikan materinya kepada kita semua. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, materi selanjutnya adalah fungsi menu bar pada Microsoft Word. Yang pertama, menu file. Di dalam menu file terdapat New, membuka dokumen baru yang masih kosong, Save, menyimpan dokumen ke media penyimpanan, dan Exit, menutup program Microsoft Word. Selanjutnya, menu format. Di dalam menu format terdapat border and shading, memberi bingkai pada aresiran, kolom, memberikan kolom pada Microsoft Word, dan teks, memberikan batas tabulasi pada dokumen. Ya, materi selanjutnya yaitu menu edit. Di dalam menu edit ada undo, membatalkan perintah yang sudah ada, redo, mengulangi perintah yang sudah ada, dan cut, menghapus
atau memindahkan teks ke dalam clipboard. Selanjutnya, menu view. Di dalam menu view terdapat normal, web layout, dan print layout. Normal mengubah tampilan layar ke bentuk normal, web layout mengubah tampilan layar ke dalam bentuk web view, dan print layout mengubah tampilan layar ke dalam bentuk print review. Selanjutnya ada menu insert. Di dalam menu insert terdapat simbol, menyisipkan simbol ke dalam teks, page number, memberikan nomor pada halaman, dan reference, menyisipkan footnote, caption, dan cross reference. Selanjutnya yaitu menu tools. Ada spelling and grammar, pemeriksaan ejaan dan tata bahasa, dan compare and merge dokumen, membandingkan dan menggabungkan dokumen. Menu selanjutnya itu table. Ada insert, menyisipkan tabel, sel, baris, dan kolom. Delete, menghapus baris, tabel, kolom, dan sel. Ada merge call, menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Dan yang terakhir adalah menu help. Terdapat activate product, yaitu mendeteksi aplikasi Word, dan detect and repair, mendeteksi dan memperbaiki Word. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Apni Maharani Harahap. Kepada saudari kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya Apni Maharani dengan NIM 0306202017 akan menyambung materi yang dibacakan oleh Saudari Nurul Hidayah Sibuan. Yang ketiga yaitu fungsi dari Microsoft Word. Nah, apa aja sih fungsi dari Microsoft Word itu sendiri? Yang pertama, fungsi dari Microsoft Word yaitu untuk membuat dokumen dengan cepat dan tepat. Yang kedua, untuk membuat dokumen agar dapat di-print atau dicetak. Yang ketiga, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Dan yang terakhir, untuk membuat surat penyurat dalam bentuk resmi maupun tidak resmi. Selain fungsi di atas, ada juga manfaat dari Microsoft Word itu sendiri. Di antaranya, yang pertama, menghemat kertas dan biaya. Yang kedua, menghemat waktu serta tenaga. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian kerja karena lebih efisien. Dan yang terakhir, meminimalisir tingkat kesalahan dalam penulisan kata. Yang keempat yaitu memulai mengoperasikan Microsoft Word. Nah, yang pertama itu membuka Microsoft Word itu sendiri. Yang kedua, membuat dokumen baru. Yang ketiga, menyimpan dokumen. Yang keempat, membuka file yang sudah tersimpan. Yang kelima, menutup file dokumen itu sendiri. Terima kasih kepada Saudari Apni Maharani. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sinta Zakiah. Kepada saudari kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang keunggulan dan kelemahan dari Microsoft Word. Yang pertama kita bahas adalah unggulannya. Di Microsoft Word ada variasi dari gaya tulisan, sehingga tulisan yang kita buat itu bisa menarik. Nah, di Microsoft Word punya itu. Selanjutnya, di Microsoft Word itu dapat menyimpan dokumen dan dapat membukanya itu kapan saja, sesuai kebutuhan kita mau bukanya kapan, mau menyimpannya kapan gitu. Selanjutnya di Microsoft Word itu kita dapat menyimpan dokumen dengan beragam format sesuai kebutuhan kita juga, misalnya mau dikhususkan atau mau diperkecil gitu formatnya, seperti itu. Nah, kalau ada keunggulan, pasti ada kelemahan dari Microsoft Word itu sendiri. Nah, kelemahannya yang pertama adalah ukuran untuk installernya atau penginstalannya cukup besar. Jadi kalau kita mau menginstal Microsoft Word, kita membutuhkan kuota yang cukup besar untuk menginstalnya. Nah, yang kedua adalah Microsoft Word merupakan aplikasi yang berbayar. Nah, itulah keunggulan dan kelemahan dari Microsoft Word itu sendiri. Materi selanjutnya tentang Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari instalasi Microsoft Office. Microsoft Excel berfungsi untuk mengelola angka menggunakan spreadsheet atau lembar kerja yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Perlu kita ketahui, Microsoft Excel telah menjadi software pengelola data atau angka terbaik di dunia.
Selain itu, Microsoft Excel telah didistribusikan secara multi-platform. Microsoft Excel memiliki fungsi dan kegunaannya. Berikut ini fungsi dan kegunaannya. Microsoft Excel bisa membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. Microsoft Excel juga sebagai konversi mata uang. Microsoft Excel bisa membuat grafik persamaan matematika. Microsoft Excel juga sebagai sarana pembelajaran komputer dan logika. Dan masih banyak lainnya kegunaan dari Microsoft Excel. Terima kasih kepada Saudari Sinta Zakiah. Dan materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari kita, Putri Hairani Hasibuan. Kepada saudari kami persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, selanjutnya ada istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Nah, yang pertama ada toolbar. Toolbar itu digunakan untuk mempercepat akses ke sejumlah perintah yang sering dipakai. Nah, yang kedua ada title bar. Gunanya itu untuk menampilkan sebuah judul program, aplikasi, atau web. Nah, yang ketiga ada menu bar. Menu bar itu digunakan untuk menampilkan daftar menu pada sebuah software aplikasi sesuai dengan fitur-fitur yang disediakan oleh aplikasi. Nah, yang keempat adalah formula. Di Microsoft Excel, formula ini mempunyai banyak fungsi untuk berbagai macam keperluan. Nah, yang kelima itu adalah kolom. Fungsi kolom digunakan untuk mengembalikan nomor kolom dari nilai yang referensi sel. Nah, yang keenam ada baris. Fungsi baris digunakan untuk mendapatkan posisi baris dari sebuah sel. Nah, yang ketujuh ada scroll. Scroll biasanya digunakan untuk melakukan scroll pada lembaran kerja secara naik dan turun atau atas dan bawah. Nah, yang kedelapan ada pointer. Pointer dalam Microsoft Excel berfungsi sebagai objek atau penunjuk sel dan untuk operasi lainnya. Untuk selanjutnya adalah sheet. Sheet fungsinya untuk menyimpan atau mengelola data, formula, dan grafik. Yang terakhir ada rank. Rank adalah gabungan dari beberapa sel atau bisa juga diartikan gabungan dari beberapa kolom atau beberapa baris. Itulah istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Selain itu, Microsoft Excel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, yang pertama itu ada kelebihannya. Microsoft Excel mempunyai kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Selain itu, Microsoft Excel juga mudah dipahami oleh untuk pengguna pemula. Nah, Microsoft Excel juga tersedia lisensi dalam versi grosir. Nah, selain mempunyai kelebihan, Microsoft Excel juga mempunyai kekurangan. Nah, kekurangannya adalah akses fungsi tertentu seperti fungsi stabilitas itu terbatas. Jumlah selnya juga terbatas. Nah, selanjutnya ada add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neutral network, Fujiogi tidak powerful dibanding software sejenis. Nah, untuk yang terakhir kekurangan Excel, kita harus membuat rumus Excel, mau itu rumus matematika, logika maupun teks. Karena untuk membuat kolom baru yang berisi pekategorian dari sebuah kolom. Nah, itulah kekurangan dan kelebihan dari sebuah Microsoft Excel. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Hairani Hasibuan yang telah memberikan materinya kepada kita semua. Dengan berakhirnya materi dari saudari tersebut, maka berakhir pula lah presentasi kita pada hari ini. Kepada saudari dan saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Dan kami sangat membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki materi kita pada hari ini. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.